Pada suatu hari yang cerah di bulan April tahun 1452, sebuah desa kecil di Italia bernama Vinci menyaksikan kelahiran seorang anak yang kelak akan mengubah wajah dunia. Leonardo da Vinci lahir sebagai anak tak sah dari seorang notaris bernama Ser Piero dan seorang perempuan bernama Caterina, tumbuh dengan bakat yang luar biasa. Di usia muda, Leonardo menunjukkan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Dia bukanlah anak biasa, sementara anak-anak lain bermain, dia sering terlihat tenggelam dalam dunia bukunya, atau sibuk mengamati alam sekitar, mulai dari cara burung terbang hingga bentuk daun yang jatuh. Keajaiban sesungguhnya mulai terlihat ketika Leonardo mulai menggambar. Dinding rumahnya, tanah halaman, bahkan kertas-kertas bekas tak luput dari goresan tangannya. Sketsa-sketsa itu bukan sekedar garis, tapi cerminan dari kejeniusan yang masih tersembunyi. Melihat bakat anaknya, Ser Piero membawa beberapa sketsa Leonardo kepada Andrea del Verrocchio, seniman terkenal di Florence. Verrocchio, yang terkesan dengan sketsa tersebut, tak ragu menerima Leonardo sebagai muridnya. Di bengkel inilah, Leonardo mulai mempelajari seni lukis, patung, hingga teknik-teknik mekanis. Namun, Leonardo bukanlah murid biasa. Ia memiliki rasa ingin tahu yang membawanya jauh melampaui batas seni. Alam menjadi laboratoriumnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengamati, mencatat, dan menggambar segala yang ia lihat, dari pola air yang mengalir hingga gerak sayap burung. Leonardo, kini di awal usia 20-an, mulai dikenal di Florence, bukan hanya karena keahliannya dalam seni, tapi juga karena keingintahuan yang tak terbatas terhadap sains. Ia tidak hanya menjadi pelukis, tapi juga penemu yang menggabungkan seni dan ilmu pengetahuan. Kota Florence, dengan semua kehidupan seni dan budayanya, menjadi tempat yang sempurna bagi Leonardo untuk berkembang. Bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Lorenzo de Medici, Leonardo menemukan lebih banyak lagi peluang untuk mengembangkan ide-idenya. Di sini, di kota Florence, Leonardo mulai mengeksplorasi lebih dalam tentang dunia seni dan sains. Ia menciptakan karya-karya yang tidak hanya menunjukkan keahlian seninya, tetapi juga pemahamannya tentang anatomi, mekanika, dan alam. Setiap hari, setiap pengalaman, menjadi langkah dalam perjalanan ilmunya. Sebagai seorang pemuda, Leonardo da Vinci sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi salah satu pemikir terbesar di zamannya. Dengan mata yang selalu terbuka untuk belajar dan tangan yang tak pernah lelah mencipta, ia siap untuk memasuki bab selanjutnya dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Di dalam lorong-lorong Florence, nama Leonardo da Vinci mulai bergema. Setiap karyanya, dari lukisan hingga sketsa mekanis, memikat banyak mata dan membangkitkan rasa ingin tahu. Namun, hati dan pikiran Leonardo tidak pernah berhenti bereksplorasi. Ia selalu mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum terungkap. Pada puncak karirnya, Leonardo menciptakan salah satu karya seni paling terkenal di dunia, The Last Supper. Lukisan ini bukan hanya karya seni, itu adalah perpaduan sempurna antara seni, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Setiap detail, setiap wajah, dan setiap gestur dalam lukisan tersebut mengandung cerita dan simbolisme yang mendalam. Namun, Leonardo tidak hanya terpaku pada seni lukis, ia juga terlibat dalam berbagai proyek mekanis dan arsitektur. Leonardo merancang mesin terbang, jembatan yang inovatif, dan bahkan rencana untuk mengalihkan aliran sungai. Meskipun banyak dari ide-ide ini yang terlalu maju untuk zamannya dan tidak pernah terwujud, mereka menunjukkan kejeniusan dan visinya yang jauh ke depan.
Di usia senja, Leonardo berpindah ke Prancis atas undangan Raja Francis I. Di sini, ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya, dikelilingi oleh buku, catatan, dan sketsa. Karya terakhirnya, Mona Lisa, menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Senyumnya yang ambigu dan teknik lukisannya yang revolusioner terus menjadi subjek perbincangan dan analisis. Namun, tidak hanya karya-karyanya yang meninggalkan pertanyaan, hidup Leonardo sendiri adalah sebuah misteri. Dari hubungannya dengan murid-muridnya hingga catatan-catatan rahasianya yang ditulis terbalik, banyak aspek kehidupannya yang masih menjadi tanda tanya. Pada tanggal 2 Mei tahun 1519, Leonardo da Vinci menghembuskan napas terakhirnya di Clos Lucy, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Dia bukan hanya seorang seniman, dia adalah seorang visioner, seorang ilmuwan, seorang penemu, dan terutama, seorang pemimpi yang tidak pernah berhenti mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru. Leonardo da Vinci, dengan segala misteri dan kegeniusannya, tetap menjadi sosok yang menginspirasi berabad-abad setelah dia pergi. Kehidupannya, yang penuh dengan pencapaian, penemuan, dan karya-karya luar biasa, mengingatkan kita bahwa batas antara seni dan sains, imajinasi dan realitas, seringkali hanya ilusi.